Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat teknologi. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan yang namanya komputer. Di antara kalian pasti sudah pernah menggunakannya dan bahkan sudah ada yang memilikinya. Tapi kalian tahu tidak sejarah dan perkembangannya? Nah, kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan komputer dari masa ke masa. Simak video selengkapnya. Pertama, apa itu komputer? Komputer merupakan teknologi yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Secara spesifik, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Namun, di era saat ini, komputer memiliki kegunaan yang beragam. Contohnya seperti bermain game, menonton sesuatu, membuat dokumen, dan masih banyak lagi. Sejarah awal komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19. Ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer masa sekarang. Berikut adalah komputer dari generasi ke generasi. Dalam hal ini ada 4 tahapan, generasi pertama hingga keempat. Generasi pertama terjadi pada tahun 1940 hingga 1959. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atlas of Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Nazi. Berikutnya, ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputer yang dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda, yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Generasi kedua terjadi pada tahun 1959 hingga 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersil. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sprayer membuat komputer bernama Large. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas maupun pemerintah. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak, penyimpanan dalam disket, memori komputer,
sistem operasi, dan program komputer. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Lanjut ke generasi ketiga, terjadi pada tahun 1965 hingga 1971. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faksnya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh, Unix. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tabung vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. Dan itu adalah bentuk dari batu kuarsa. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi 3 lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Generasi keempat terjadi pada 1971 hingga sekarang. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration (VLSI) membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil. Dari komputer yang berada di atas meja, desktop komputer, menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas, laptop. Bahkan, komputer yang dapat digenggam, palm top. Selanjutnya, laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal pada zaman itu membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten ponsel cerdas. IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya. Sementara, saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan piranti mouse. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU. Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Juga kita kenal AMD K6, Athlon, dan sebagainya. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Generasi kelima mungkin akan lebih canggih untuk di masa depan, jadi coming soon buat generasi kelima. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan. Dan maaf jika masih ada salah-salah kata dari saya. Dan terima kasih untuk waktunya. Bye!